Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati semua yanda bunda, khususnya yang di masjid pada siang hari ini, nyantai mawon rileks gitu ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridhonya Allah SWT, dan apa yang kita laksanakan dari awal sampai sekarang, kajian dan tadarus ini terakhir janda. Dari semuanya dicatat dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua benar-benar kelak mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Niki martani rada nyantai. Rada nyantai pas penutupan doa juga. Wah, luar biasa. Judulnya apa? Makna Idul Fitri dan kemenangan. Nah, sebelum ke materi, tak tanya Rin. Namanya rileks kan. Kita mau menyambut kemenangan, kira-kira ada susah payah dulu nggak? Ada susah ya? Ada perlawanan ya? Ada ya, perlawanan beda-beda. Jadi semua orang yang dikatakan menang itu mesti merasakan kesusahan dulu. Susah payah, rekoso. Wah, ini nanti kalau di air baru menang atau kalah. Ini sebelum materi saya sampaikan, ngapunten jika nanti bahasa saya gelepotan atau campur, kadang ada Indonesia, kadang Jawa. Ya, mengutip makna Idul Fitri, di sini bahwasanya secara bahasa Idul Fitri ya ada dua kata makna. Kata bisa diartikan kalau dipisah Id itu, kalau di Indonesia itu pakainya huruf I, tapi kalau dalam secara bahasa yang Arab itu pakai ain, bukan id. Idul, jadi bukan ke selatan loh ya. Idul ini diartikan kembali, mau dikira ngidul ngalor, bukan. Idul Fitri, kembali. Ini secara bahasa ini. Terus fitrinya apa? Yang diharapkan kita meraih kemenangan di Idul Fitri. Yang bahasa Arab, sastra Arab, bahasa ini yang luar biasa juga paham. Pakai ain nggih ya? Bukan pakai ain, bukan alif atau nggih? Kata idul. Oh, ada yaudu, kembali, pakai ain. Idul Fitri bahwasanya kembali, fitri itu bisa dimatakan dua, satu bisa dikatakan suci, yang kedua al-fitr atau fitah, yaitu berbuka. Jadi ada bunda di sini kaitannya makna Idul Fitri. Harapannya kita sudah bersusah payah. Jadi bukan susah payah bahasanya ya, tetapi kita sudah beribadah dengan semaksimal mungkin, jerih payah. Di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai nanti mudah-mudahan kita panjang umur sampai tuntas Ramadannya 30 hari digembleng. Kalau bahasa Jawanya gemblengan. Kalau bahasa Indonesianya seperti totalitas tenaga pikiran kita lebih cenderung ke membangun spiritual dalam keagamaan. Nah, nanti bisa dikatakan orang mendapat kemenangan di Idul Fitri setelah melaksanakan hal tersebut. Jadi kadang ada yang tanya, bagaimana Pak? Kita tidak bisa kuat puasa tetapi Idul Fitri kita merasakan senang bahagia. Sah nggak ini kalian? Saya secara lahiriah saya mohon. Tapi kalau secara yang dimasukkan di sini, ya namanya menyambut kemenangan, yaitu adalah akan diraih oleh orang-orang yang mengerjakan, yaitu satu berpuasa Ramadan, yang kedua adalah totalitas, yaitu beribadah sepenuhnya
di bulan Ramadan. Baru masuk Idul Fitri 1 Syawal kita akan menjumpai kemenangan. Lalu apa saja yang dikatakan orang menyambut kemenangan dan kita kembali fitri? Salah satunya saya ngutip, 1. Kemenangan atas dasar apa yang kita miliki. 1. Kemenangan atas dasar melawan hawa nafsu. Hawa nafsu di bulan Ramadan dengan di bulan di luar Ramadan berbeda. Jangan kalau pagi-pagi mungkin berangkat ngajar atau makan sebelum berangkat aktivitas pun sarapan lagi. Kalau di luar bulan Ramadan yang tidak berpuasa sudah sarapan, sudah minum. Ini karena apa? Kaitannya sudah masuk bulan Ramadan panjenengan imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah Taala dan menjalankan puasa Ramadan. Pagi hari jenengan aktivitasnya hanya niat bismillahirrahmanirrahim, niat mengajar dan kita menjalankan berpuasa. Inilah salah satu perbedaannya. Nanti akan diraih kita sudah melewati, yaitu atas dasar kemenangan melawan hawa nafsu. Yang kedua adalah kemenangan dalam menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah. Oh, tak tanya mawon. Niki bahasanya campur mawon. Jenengan di antara bulan Ramadan sama bulan di luar Ramadan niki jujur mawon. Ketaatannya, ketakwaannya kita, kedekatan kita, ibadahnya lebih banyak mana? Bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Berarti otomatis bulan Ramadan karena sudah mayoritas. Bulan Ramadan karena salah satu membentuk ketakwaan kita kepada Allah Taala. Satu, banyak yang sudah saya sampaikan kemarin, pada yang tadarus Al-Quran, lebih banyak yang sedekah, lebih banyak yang qiyamul lail, lebih banyak yang dermawan sedekah dengan hartanya. Ini adalah di bulan Ramadan. Kalau kita sudah melewati dengan hal-hal tersebut, berarti kita insya Allah pantas menyambut kemenangan di bulan Syawal atau Idul Fitri. Terus kemenangan apa yang kita raih? Yang ketiga atas dasar yaitu kembali fitrah. Kadang ini banyak yang mengatakan fitrah atau fitri itu bagaimana maksudnya? Maksudnya semua orang Islam mukmin yang menjalankan di bulan Ramadan atau lebih-lebih memasuki di bulan Ramadan, kita itu harapannya untuk membasuh, menghapus kesalahan dosa-dosa yang 11 bulan kita lalui. Bulan-bulan lalu dari apa? Kalau Dzulqa'dah, Besar, Surah, Safar, Maulud, Lawal, Akhir, Rajab, Ruwah, Ramadan. Itu di hal-hal di bulan-bulan yang lain kita mungkin cenderung lebih banyak melakukan kesalahan, lebih cenderung melakukan dosa, lebih cenderung melakukan kemaksiatan pada Allah Taala tanpa kita sadari, tanpa kita rasa. Lah terus apa? Masuk bulan Ramadan, harapannya kita basuh hal-hal kesalahan tersebut, kita hapus. Nah, ada syahrul Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Setelah itu ada juga keistimewaan bulan Ramadan. Nanti sebelum kita meraih kemenangan, kita harus harus bersusah daya dengan harus sepenuh semangat dengan tenaga kita untuk meraihnya kemenangan. Dan itu di bulan Ramadan ada yang mengatakan salah satu khairum min alfi syahr, salah satu malam atau satu hari diletakkan di bulan Ramadan. Itu adalah yang mengatakan di surat Al-Qadar itu, karena yang berkata Allah SWT di Al-Quran, lebih baik beribadah daripada 1000 bulan. Ya, ibadah satu hari ini lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Ini salah satu adalah rahmat, hidayah dan keluasan kasih sayang Allah kepada kita semua, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Hubungannya apa? Setelah kita melakukan hal-hal dosa mungkin 11 bulan yang lalu, kita masuk di bulan Ramadan agar kita maksimalkan ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah Taala. Lah pas kita beribadah menjumpai malam Lailatul Qadar, berarti bagaimana? Ada yang mengatakan yang kalkulatornya atau kalkulasinya di 1000 bulan
bisa dikatakan kalau dijabarkan yaitu kurang lebih 83 tahun. Ini masuk akal. Jadi sebulan-bulan kita melakukan salah, banyak dosa, lalu kita dengan sungguh-sungguh masuk bulan Ramadan dengan menghormati, dengan sekuat tenaga kita membangun ketakwaan kepada Allah Taala, lah kita menjumpai ibadah di malam Lailatul Qadar bertepatannya dan diterima Allah Subhanahu wa taala, itu dihitung beribadah seperti orang ibadah 83 tahun. Nah, pas ya. Nah, ini baru nanti bisa dikatakan orang yang menang. Makanya ini bukan promosi tapi sedikit cerita agar kita motivasi di akhir 10 malam terakhir di 10 malam terakhir Ramadan ini di masjid ini insyaallah ada yaitu salah satu ikhtiar menyambut malam Lailatul Qadar, menjemput malam Lailatul Qadar dengan beribadah kepada Allah Taala. Ini diantaranya sekitar jam 12 malam sampai jam 1. Di sini insyaallah setiap malam sudah mulai dari kemarin sampai nanti di penghujung bulan Ramadan sekitar tanggal 29 Ramadan kita melaksanakan iktikaf. Ini untuk apa? Bukan guna untuk pamer atau ria ataupun promosi. Yang penting di sini adalah salah satu bentuk karakter agar kita meraih malam Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah. Terus selanjutnya makna kemenangan tersebut, kalau kita sudah melalui bulan Ramadan dengan satu melawan hawa nafsu, yang kedua kita maksimalkan kedekatan kepada Allah Taala, yang ketiga adalah kita berusaha kembali fitri atau suci, yaitu bisa dikategorikan kita masuk bulan Syawal, 1 Syawal, kita kembali Idul Fitri kembali dengan keadaan suci. Karena apa? Harapannya sebulan Ramadan, sebulan penuh dosa-dosa kita dihapus dengan amalan-amalan yang baik. Ini baru dikatakan orang yang menang insyaallah secara Islam. Beda kalau kita berperan menangnya antara perang satu sama lain, beda. Itu namanya merdeka. Tetapi disebut yang disebutkan di sini adalah kemenangan dalam beribadah kepada Allah Taala. Terus ciri-ciri bagaimana agar kita mengetahui kita itu termasuk hamba yang menang atau hamba yang pas-pasan atau malah sebaliknya. Bisa kita simpulkan bahwasanya satu, kalau ciri-ciri orang yang menang yaitu di dalam Idul Fitri, dalam artian ini menang kita kembali fitrah suci, yaitu satu, lebih giat membangun kedekatan kepada Allah Taala. Di ayat Quran juga para khotib menyampaikan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, bahwasanya bertakwalah kalian kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Jadi nanti kalau kita melewati bulan suci Ramadan, kita beribadah dengan maksimal, setelah bulan Ramadan kita tetap continue semakin dekat kepada Allah Taala. Ini insyaallah termasuk hamba yang meraih kemenangan dan kembali ke fitri. Yang kedua adalah membangun harmonis atau hubungan kepada orang tua. Untuk apa? Bahwasanya kita sering mendengar itu adalah ridullahi wa ridul walidain wa sutullahi wa sutul walidain. Karena kedekatan orang tua kepada Allah SWT, sehingga Allah itu kalau orang tuanya ridho, dalam artian ini ridho dalam artian beribadah ya, kalau di luar ibadah beda. Dalam keadaan kita bisa membuat orang tua ridho, senang, maka ridho Allah akan kita jumpai. Kalau sebaliknya kita membuat kecewa atau menangis bahkan durhaka kepada orang tua, wasutullahi wasutul walidain, maka juga murkanya Allah terletak di kedua orang tua. Inilah 3 hal yang harus kita yang harus kita raih, yang kita laksanakan agar harapan kita kembali suci dan kita kembali meraih kemenangan setelah bulan Ramadan. Yang ketiga adalah membangun hubungan kepada antara manusia. Ini jangan dikira mungkin nanti kita pandangannya dengan mata kita atau dengan sekelihatan kita mungkin bahwasanya kita mengira wah orang ibadahnya luar biasa, orang mungkin pahalanya luar biasa.
kurang kedekatannya sama Allah luar biasa, sholatnya tertib, sedekahnya banyak, puasanya orang tahu mokel, tidak pernah muka. Tetapi kurang komplit, kurang sempurna kalau kita tidak harmonis kepada menjalin sesama. Karena salah satu meraih kemenangan di bulan Syawal atau kita agar kembali Idul Fitri, kita agar apa harapannya? Suci, yaitu adalah tidak punya kesalahan kepada Allah Ta'ala karena sudah bertobat dan melakukan amalan-amalan yang baik. Yang kedua, kita mendapat maaf dari sesama. Jadi apa hubungannya? Hablum minallah baik, hablum minanas kita jaga. Inilah insya Allah orang tersebut yang akan meraih kemenangan di bulan Syawal atau setelah melewati bulan suci Ramadan. Dalam bahasa Jawa banyak yang dalam kisah-kisah ustadz-ustadz itu meraih kemenangan itu bisa ditandai dengan 4L. Biasanya kalau di Jawa, bukan di Jawa tetapi semua Indonesia itu mayoritas kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ada momentum yaitu mudik. Karena apa? Salah satu yaitu yang saya sampaikan tadi, untuk membangun kepada orang tua agar harmonis, membangun keakraban atau kedamaian kepada sanak saudaranya. Kalau 4L tersebut apa? Ada yang mengatakan lebar. Setelah lebar, lebur. Setelah lebur, luber. Setelah luber, labur. Ini kalau istilah Jawa. Apa itu lebar? Artinya apa? Artinya adalah lapang dada. Kalau bahasa Jawa lebar, isbar lebar ya, barbaran. Setelah kita kembali ke bulan Syawal, setelah melakukan puasa Ramadan 1 bulan penuh, agar kita selalu lebar, lapang dada, saling memaafkan. Yang kedua adalah lebur. Kalau kita sudah lapang dada, saling maafkan, yang terutama kita ibadahnya sama Allah Ta'ala baik. Yang kedua adalah kita saling memaafkan kepada sesama. Harapannya adalah lebur semua dosa-dosa yang pernah kita jalani, yang saling satu sama lain memendam, jadi lebur, hapus, hangus. Ini insya Allah jadi kembali sesuci. Yang ketiga adalah biasanya luber. Jenengan memang persani ini. Bulala tanggal 1 Syawal di rumah-rumah. Ini bisa diartikan rezeki. Rezekinya lebih turah-turah, Pak. Lebih turah-turah, lebih banyak daripada hari-hari biasa. Jenengan kalau silaturahmi satu tetangga rumah satu sama yang lain, biasanya hidayahnya lebih banyak. Ini artinya apa? Bukan hal tersebut. Yang dimaksud adalah turah-turah, yaitu pahalanya lebih banyak. Karena apa? 1 bulan penuh kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kalau sudah melakukan 3 tersebut adalah labur. Labur itu kalau di istilah Jawa ada yang mengartikan cat putih. Jenengan kalau zaman dulu belum ada cat itu, yang pernah merasakan itu labur namanya. Labur itu warnanya putih ya, seperti gamping putih ya. Itu diaduk nanti dicat, itu namanya putih. Lah kalau di sini kontaknya apa? Labur. Harapannya apa? Yaitu kita kembali kepada Allah SWT, kembali membangun kepada manusia, yaitu labur, kembali suci lagi. Tadinya banyak dosa, mungkin hatinya hitam, dan kita kembali di bulan Ramadan ini kembali Idul Fitri, yaitu kembali bersih, suci, hingga kita tidak memiliki dosa dengan Allah, dan harapannya juga tidak memiliki dosa di antara kepada sesama. Inilah makna kemenangan Idul Fitri, dan disebut orang menang insya Allah adalah salah satunya mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala kita jaga, mampu membangun kedamaian atau keakraban, keharmonisan kepada sesama kita jaga, dan mampu adalah salah satu kita patuh kepada orang tua. Mudah-mudahan hadirin hadirat semuanya yang ada bunda pada siang hari ini, dan khususnya keluarga besar SD Al-Azhar Budi dan semuanya,
kita termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan, yang kembali Idul Fitri, kembali fitrah, kembali suci, suci dari dosa, suci dari kesalahan kepada Allah maupun kepada sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian ya. Doa yang sepemawan. Malah doa ini. Oke, ini kira apa? Kultum pada siang hari ini. Kultum pagi hari ini, pas siang hari ini cukup sekian, yaitu makna arti Idul Fitri dan dalam arti kemenangan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba tersebut, termasuk golongan-golongan hamba yang kembali suci dan fitrah, selamat dunia, selamat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa selama berapa ini? 10 hari. 10 hari dari kemarin sampai sekarang kurang lebih kita sudah bertadarus. Kita adakan agenda kultum kajian. Mudah-mudahan semuanya niat ibadah kita, niat baik kita dinilai ibadah Allah Ta'ala, dan kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca, yang pernah saya sampaikan kemarin, mampu dan mampu menyafaati kita kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin.